Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. Pertama sekali pada hari yang berbahagia ini senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di atas bermacam corak rahmat dan karunia yang kita miliki, sehingga kita tidak bosan-bosan untuk melakukan ubudiyah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya rahmat sejahtera kita doakan selalu dilimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul akhir zaman, revolusi alam yang dapat mampu merubah sikap perilaku daripada kaum jahiliyah sampai sekarang ini yang dapat kita rasakan. Berikutnya rahmat sejahtera juga tidak lupa kepada para sahabat, ulama al-qadimin dan ulama al-akhirin yang dirahmati Allah. Kata ta'zim tuan kepada guru yang bersama Tuan Raja Imam selaku Imam Syekh pimpinan dalam masjidnya, dan juga yang terima sekali seluruh hadirin istiqamah yang sudah berhadir ba'ura yang berbahagianya. Hadirin yang terhormat sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai judul atau khutbah ba'ura yang berbahagianya, pengaruh Islam yang terasing di tengah umatnya yang banyak. Hadirin yang terhormat, tengok kembali kepada firman Allah, Inna dina 'indallahi Islam. Sungguhnya agama yang dimuliakan di sisi Allah yaitu Islam. Mudah-mudahan hadirin yang terhormat, di dalam Islam yang sudah tercakup baik maupun lahir dan batin. Maka kata-kata Islam, kalau kita lihat itu lafaz mustarak. Dalam kaidah ilmu mantik, satu lafaz mencukup keseluruhan dan makna dan terpenuhi, tidak kurang sedikit pun. Yang pertama hadirin yang terhormat, kita uraikan makna daripada agama Islam. Kalau agama-agama yang lain di permukaan bumi hanya satu yang terbebas daripada api neraka, yaitu agama Islam. Hadirin yang terhormat, Islam berasal dari kata salim. Nah, makna Islam dari kata salim artinya bersih dan suci. Monya urang ka getamang dalam agama Islam tentunya sudah bersih maupun lahir dan batin. Yang kedua, Islam berasal dari kata salam. Yang buno makna salim, nyo Islam berasal dari kata salam, artinya selamat dan sejahtera. Yang berikutnya, Islam berasal dari kata istaslama yataslimu mustaslimu, artinya penyerahan hadiah atau total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kehadirin yang terhormat, maka Islamnya adalah ubena agama di atas rung bumonyo yang mulia di sisi Allah, yaitu agama Islam sudah mencakup keseluruhannya lahir dan batin. Hadirin yang terhormat,
Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Mula-mula Islam itu datang dalam keadaan terasing, menyendiri. Walaupun banyak sekali umat manusia, banyak sekali manusia pelosok timur dan barat pada waktu itu di daerah Jazirah Arab, Islam itu bagaikan anak tiri, bagaikan anak pungut dan terasing di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Wa sayudu kama bada'a ghariban. Dan juga Islam itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gharib, yaitu terasing, sehingga manusia tidak mengetahui Islam itu sudah hilang di kalangan umat manusia pada waktu itu. Fatuba lil ghurab, maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing atau yang menyendiri. Hadirin yang terhormat, maka agama yang sempurna yang terpegah kuno agama Islam. Karena agamanya di tengah-tengah masyarakat bakwatenyan kaum jahiliyah, hadirin yang terhormat, bosan kaum jahiliyah kepada Islam dan terasing bagaikan jamai. Jamai wate truk dari Medan ijak bak katanya, hanai toho sasaran, hadirin yang terhormat. Padahal Islam itu membawa rahmatan lil alamin. Islamnya adalah menyelamatkan kesusahan kita maupun di dunia, di akhirat. Nyo ke Islam, hadirin yang terhormat, yang dapat menyelamatkan kesusahan manusia dan di akhirat. Sehingga hadirin yang terhormat, dikatakan oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abira sabil. Jadilah kamu di dunia ini bagaikan seolah-olah katanya udip dalam dunianya orang yang mengembara atau bisabil atau orang yang lalu jalan. Jadinya hadirin yang terhormat, dunia semakin canggih. Umat Muhammad adalah umat pilihan, umat yang terakhir ketimbang umat-umat yang awal. Walaupun demikian hadirin yang terhormat, tapi keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, umat akhir zaman. Umurnya pendek, ibadatnya sedikit, tapi kualitas ibadatnya lebih besar nilai di sisi Allah ketimbang umat-umat yang lain. Maka sungguh berbahagialah hadirin yang terhormat bila katanya kata tamang dalam agama Islam sepenuhnya kita melaksanakan perintah Allah. Apa yang diperintahkan kepada katanya kita laksanakan, baik perintahnya itu wajib maupun perintahnya maupun larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang maksud dengan agama, agama adalah terhimpun daripada iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Apabila musaffatnya hadirin yang terhormat, baru kepenang sabuh agama. Tapi bila golomna iman, Islam dan tauhid dan ma'rifah, nyo golomnan kepenang agama. Tentunya hadirin yang terhormat, dalam Islam itu dituntut kepada umat yang beriman menuntut ilmu supaya kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang pertama Islam. Islam apa saja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan maupun rasulnya, nyakeun Islam. Yang kedua iman, apa saja yang disuruh percaya oleh Allah dan Rasulnya dan kita penuhi dan kita patuhi, itu adalah sebagai iman. Tauhid yaitu mengesahkan Allah Ta'ala maupun sifatnya, zatnya, af'alnya dan asmanya. Dan
Yang terakhir yaitu ma'rifah, etikad yang benar, yang muwafaqat lil haq. Nyo ke hadirin yang terhormat, yang gemai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyo tu agama yang sempurna, iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Hadirin yang terhormat, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyo adalah rahmatan lil alamin. Sehingga Allah berfirman dalam hadis kursi, laulaka limaktu aflah. Sekira bukan gada hai Muhammad, tiada aku ciptakan dunianya. Jadi menunjukkan karena budi pekerti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agamanya hana dipegat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ciptaan makhluknya hana dijadikan oleh Allah taala. Karena Muhammad itu adalah sumber dunia dan akhirat. Jadi Muhammadnya adalah sumber. Jadi Muhammadnya awwalu ma khalaqallahu min nuri. Yang pertama sekali diciptakan oleh Allah yaitu nur. Nur Muhammad. Nyo payah tak kupas bacut hadirin yang terhormat. Karena beberapa bulan yang kau likut le penyimpangan yang menyangkut dengan keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama hadirin yang terhormat, ia mengupaskan tauhid itu Rasulullah. Jangankan kita menganggap Muhammad itu Allah. Allah itu kadim. Allah hana urung pegat kana kedro. Sedangkan Muhammad itu diciptakan oleh Allah daripada nurnya. Bukan berarti Muhammad itu kadim, karena na proses khalqu wal ijad. Tetap baru menurut pendapat ulama khalaf dan salaf. Jadi baik salah tak pahami hadirin yang terhormat. Karena yang maksud dengan Muhammad Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Na urung pegah Muhammad lahir. Na urung pegah Muhammad batin. Na urung pegah Muhammad lahir batin, awal dan akhir. Na pedra Muhammad nyo salah hadirin yang terhormat. Awal Muhammad nurani, nyawa kepada kita. Akhir Muhammad rohani, hati kepada kita. Lahir Muhammad insani, tubuh kepada kita. Batin Muhammad yaitu Rabbani, rahasia kepada kita. Jadi mufhum baurunya pedra Muhammad, na Muhammad ilangit saboh, na Muhammad yub saboh. Muhammad ilangit dengan yub saboh, ngahana Muhammad batin, yana Muhammad lahir. Itu Muhammad bin Abdullah yang kita yakini, yang kita sampaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad yang kita bersalawat, itulah Muhammad yang terbaring, yang lahir di Mekah dan diwafatkan di Madinah. Itu adalah Muhammad bin Abdullah. Baik salah pemahaman hadirin yang terhormat. Jadi baik sampai itu Muhammad kaji ke Tuhan. Ya, Muhammad dipegang Allah daripada nurnya, tapi dia bukan kadim, tetapi dia adalah bahru na proses khalqu wal ijad. Jadinya ke hadirin yang terhormat, yang mengembangkan syariat, ya, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya ta'anut agama Islam. Sekiranya hana Allah, tang hana kau sembahyang pi. Sekira hana Muhammad, hana kau peturi Tuhan. Maka bakwatenya hadirin yang terhormat, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, pengaruh Islam hana mitipu di kalangan banyak umat manusia. Jadi aneh agamanya hadirin yang terhormat, agama Islam bak tahu aneh. Bak para sahabat Nabi hana aneh. Bak pengikut kaum muslimin muslimat hana aneh. Tapi keberadaan Islam itu aneh menurut pandangan kaum Yahudi, kaum Nasrani, nyo ke aneh menurut pandangan urungnya. Jadi hadirin yang terhormat, terasa-rasa watai takalan akhir zamannya umat Islam tapi banyak tapi terombang ambing. Le umat Islam
tapi terabaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Islam yang paling tinggi si Allah iaitu agama Islam, hanale agama di atasnya yang dapat menyelamatkan kesusahan manusia di dunia dan akhirat, yaitu agama Islam rahmatan lil alamin. Hadirin yang terhormat, maka Allah Subhanahu wa taala memperintahkan kepada tanya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum, dan hendaklah ada di antara kamu ummatun, suatu umat manusia, yad'una ilal khairi, yang mengajak manusia, yang menyuruh manusia kepada kebaikan. Jino hadirin yang terhormat, tajak manusia untuk ikut pengajian, tajak manusia untuk menuntut ilmu, tajak manusia untuk salat dan sebagainya. Nyoka aneh hadirin yang terhormat bak pandangan manusia akhir zaman. Nyoka hadirin yang terhormat, sebuah fenomena di akhir zaman, yaitu orang yang tiada ilmu pengetahuan, banyak berbicara, banyak sekali memutuskan hukum ketimbang orang yang mempunyai ilmu pengetahuan diam saja. Jadinya hadirin yang terhormat, orang yang hana ilmu le pegah habar, tapi orang yang na ilmu, yang alim terdiam saja. Geim matang. Nyo adalah satu fenomena yang kita waspadai, yang dapat mencelakakan diri kita. Orang yang hana alim memberi fatwa, maka katanya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat itu yang mengajakkan manusia, yaitu kepada agama lil khair. Mana lil khair? Agama Islam. Ya, tanya tidak bosan-bosan mengajak manusia buat kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, hendaklah kamu memerintahkan yang ma'ruf. Tanya paling kurang hadirin yang terhormat, diri kitanya wa ya'muruna bil ma'ruf, paling kurang adalah keluarga kitanya mengajak pada kebaikan. Nyo adalah suatu umat yang terbaik dipegah oleh Rasulullah SAW. Katanya barangkali keluarga haji tayak le dah perintah kaya tu hadirin yang terhormat sudah jauh daripada agama. Padahal katanya meyakini katanya orang Islam, tapi katanya hana sadar kata diperbudak oleh hawa nafsu diri katanya. Katanya katua dengan ken Allah wa ya'muruna bil ma'ruf, hendaklah kamu menyuruh keluarga katanya bil ma'ruf. Yang pertama hadirin yang terhormat, yaitu salat. Salat adalah salah satu daripada ma'ruf, amal kebaikan. Asal-asal daripada kebaikan yaitu salat. Maka salatnya hadirin yang terhormat sumber agama. Apabila salat itu tegak, as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salatnya, sembahyangnya hadirin yang terhormat, yang udip di tengah keluarga katanya adalah tiang agama. Barangkali yang sembahyang, yang menegakkan salat, yang menunaikan salat, maka urungan adalah urung yang pedang agama. Barangkali yang tinggal sembahyang, maka keluarganya adalah orang yang meruntuhkan agama. Hadirin yang terhormat, katanya tidak terasa boh baik pembicaraan maupun pendengaran. Katanya tidak sadari hadirin terhormat. Barangkali katanya anak dia limang boh put boh. Nyo katanya terlupakan, anak katanya terarahkan bakbut agama. Secara tidak sadar hadirin yang terhormat, katanya anak dia limang. Nya limang boh ulu kada pelihara. Na anak dia heboh dua boh. Hana tak sadar karena ulu dalam rumah katanya heboh put boh dan taboh. Ulunya yang namanya sujaul aqra akan ikap diri kita.
Nyo ke hadirin yang terhormat. Bahana atas sembahyang kaji ula. Pada ubah dalam keluarganya limang bah ula. Pada ubah keluarga je 30 bah ula ke ada pelihara. Wate mate hana tak sadar diri kita nyo. Nyo ke hadirin yang terhormat. Karena dipegah oleh Rasulullah SAW. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah wa idza saluhat sahilat amarih wa idza fasadat sairu amalih. Yang pertama sekali ni periksa oleh Allah bahawa kiamat yang dihisap. Nyo ke sembahyang. Apabila solat itu benar, maka seluruh amal nyo akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila sembahyangnya, solatnya hana benar, hana tertib, tidak memenuhi syarat dengan rukun, maka seluruh amal hana terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehwayak muruna bil ma'ruf, ulama getafsir yang bahawa amal ma'ruf karena salat itu adalah sumber agama. Munyo sembahyang yang hana idang, berarti agamanya hana idang, hana lahir di permukaan bumonyo. Hadirin yang terhormat, maka Islam itu aneh dan hilang agama hana terasa. Tapi urang banyak, urang, tapi urang hana sembahyang sama dengan nyo hana agama. Yang kedua, hadirin yang terhormat, wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Karena sembahyangnya sumber kebaikan, karena sembahyangnya adalah sumber kebaikan, maka kebaikan yang kedua yaitu berbakti kedua orang tua. Sehingga Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, siapapun yang berbakti kepada ibumu, kesalam ke ibumu, kelhaga ke ibumu dan ke bapa tiga, iaitu berbakti ke bapa tiga. Menandakan hadirin yang terhormat, karena seorang ibu susah melahirkan dan mengandung, menyusui dan sebagainya, maka sangat layak dipegat oleh Allah Subhanahu wa taala pada peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama sembahyang yang hak Allah. Peringkat yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka sehingga nekun dalam sebuah hadis yang artinya ridha kedua orang tua itu adalah ridha Allah. Ridha Allah karena ridha kedua orang tua. Jadi hantamang syurga menyohana ridha kedua orang tua, walaupun kita beribadat hana wate, hana pretip uro, tidak meninggalkan salat berjamaah dan sebagainya. Sehingga diceritakan sejarah yaitu Alqamah. Siro anak muda sering berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana pre ikut pengajian, majlis dan sebagainya, solat berjamaah. Tapi di saat Alqamah itu meninggalkan dunia, wate ni tibik jawang, harus mekun kalimat la ilaha illallah. Karena Alqamah itu mengedepankan istrinya ketimbang kedua orang tuanya. Urang cik gepeduk nomor hai, sedangkan urinang ke perumah gepeduk moitha, nyo ke akibat kedanyo. Tak ikut perintah urinang sehingga tayo jauh daripada agama. Dia tak ikut perintah urinang tapi tayo baik je ke budak daripada urinang sehingga tayo melupakan kedua orang tua. Karena nekun oleh Rasulullah SAW azab segalam kedanyo mati hingga hura akhirat azab awal segalam ge pertama ketanyo dalam neraka kali azab oleh Allah di dalam dunia karena ketanyo tak ingkar kepada kedua orang tua. Nyo hadirin yang terhormat. Yang ketiga, wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu silaturahmi. Nyo peringkat yang ketiga dalam agama. Yang pertama yang dipuru moitha semaya. Moyo semayangnya kabereh tente berbakti kedua orang tuanya diikut kedroi. Menanti kepada gure-gure diikut kedroi. Orang yang tua yang muda ikut kedroi. Yang terakhir yaitu silaturahmi. Sehingga nekul Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Hang pertama oleh Allah dalam syurga, siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, hang pertama oleh Allah dalam syurga, baik le syurga, mubai syurga ha merapa.
Pekeh katanya hadirin yang terhormat dan ibadat manteng. Surah si malam hana wate thabe, tapi kita mengabaikan iaitu family keluarga handai taulah sahabat. Nyokeh yang diperintahkan oleh Allah apabila sembahyangnya kapas, berbakti kepada orang tua kapas, yaitu silaturahmi. Ya, yang tuha menurut tuha, yang muda menurut muda ada kedua. Laisal minna ma la irham wa sabirana. Ya. Jadi bukanlah umat long dikeun oleh Rasulullah sira urang tuha mengabaikan anak muda, menanfid anak muda kan umat Nabi menyo dibiarkan urang tuha hana dihormati. Nyo ke hadirin yang terhormat menyonyan heboh tak terapkan hari terhormat jadi nagro katanya hana kocar kacir mandum lurus sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya wayahauna 'anil munkar. Yang wayahauna 'anil munkar yang kedua adalah mencegah diri kita dan keluarga katanya daripada perbuatan mungkar. Maka katanya hadirin yang terhormat, yang pertama yaitu perzinaan. Zinanya adalah sumber kejahatan, nyan utak kejahatan. Munyo zina ka dilakukan manusianya hana sadar le. Ubena kejahatan nyo hana deh buat mata gihle, hana takut, hana ya dan hana rasa khawatir. Karena nepegah Allah wa yanhauna 'anil munkar. Sedini mungkin kita menjauhi daripada perbuatan mungkar yaitu zina. Karena zinanya adalah nepegah Allah sibruk-bruk jalan dan sekeji-keji daripada perbuatan. Yang kedua hadirin yang terhormat, apabila zina kali dilakukan nyo saling membunuh. Ya, timoh qatil wa maqtul finnar. Urang yang poh, urang yang kena poh nyo saban masuk dalam neraka. Jadi umat akhir zamannya hadirin yang terhormat, masalah menghilangkan nyawa urangnya hana terasa alih. Jadi hana berat. Seolah-olah mudah, tapoh gop, tatampa gop dan sebagainya. Makanya yang dapat meruntuhkan dunianya akibat saling membunuh dan yang dibunuh. Yang ketiga hadirin yang terhormat yaitu mencuri. Jadi menyodina kerana bak tubuh katanya, membunuh kerana bak tubuh katanya, alian jauh atagop kamudah, hana terasa li. Makanya yang kepegah li para ulama, wa yanhauna 'anil munkar getafsir kemungkaran diatuh rung dunianya yang tidak terampun. Yang pertama perzinaan, yang kedua membunuh, yang ketiga mencuri. Menyonal hebohnya hadirin yang terhormat, nyo pasti akan diikut kemungkaran-kemungkaran yang lain. Maka sejauhnya hadirin yang terhormat, nikailah Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kata daripada api neraka. Yang pertama muruhum bil khairi. Kita wajib diinformasi kepada keluarga kita dengan bil khairi, dengan kebaikan. Karena dikena oleh Imam Ali, alimu auladakum fa innahum makhluquna ghaira li zamanikum. Didiklah anak-anak kamu dan keluarga kamu, karena sesungguhnya mereka itu dilahirkan berbeda zaman dengan zaman kamu. Zaman urun syik katanya hadirin yang terhormat, indatu katanya hamsaban dengan zaman masa jino. Zaman masa Rasul, zaman para sahabat tabi'in, hamsaban le lagi zaman masa jino. Zaman urang awai rukun, udip saling sapa dan mengapa, hana cemooh dan sebagainya, nyokuh maka yang dikhawatirkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Yang berikutnya hadirin yang terhormat, wa yanhauna 'anil syarri. Katanya wajib mencegah keluarga katanya daripada perbuatan keburukan. Yang ketiga hadirin yang terhormat, wa 'allimuhum. Maka katanya tajak keluarga katanya diri kita berilmulah kamu. Tuntutlah ilmu. Utlubul ilma walau bisid.
Dituntut ilmu walaupun unang gero Cina ke dia. Jadinya masalah tuntut ilmu hana batas hadirin yang terhormat, mulai hitanya lahir tu hingga mati baru habis masa menuntut ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid bagaimana kita mengenal Allah yang sebenarnya. Ilmu tasawuf bagaimana kita menjaga diri kita jangan baik sampai kita yang ruh terpubut perbuatan-perbuatan maksiat. Maka ilmu tasawuf itu yang menjaga kita yang. Yang kedua ilmu fiqh adalah ilmu untuk kita yang tata cara bagaimana kita yang untuk melaksanakan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Nyo wajib oleh Allah. Yang terakhir wa'adibuhum bittaqwa. Didiklah anak kita yang dengan sopan santun. Nyo bohnya hadirin yang terhormat. Yang pertama, tak seru kepada kebaikan kepada anak dan keluarga. Yang ketiga, tak seru, tak pegah nyo iaitu but-but yang mungkar. Yang kelima, tak seru kepada anak kita pada menuntut ilmu. Dan yang terakhir iaitu berakhlak dengan akhlakul karimah. Nyo kehadirin yang terhormat, maka dipegah dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat akhir zaman yang pertama yang dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir zaman yang diceritakan dalam sebuah hadis ba'thabah uro hadirin yang terhormat. Iblis ijak barumah Fir'aun. Nyan, iblis ijak barumah Fir'aun. Wa qara'al bab, itok-tok pintu. Ya li iblis. Ita yang man hadza ita Fir'aun yang tho di luar. Yang pongkan ijih katulit, monyo ijih Tuhan itu pu yang truk yang iblis. Maka Fir'aun yang kan Tuhan. Monyo menan hadirin yang terhormat di saat yang iblis kaiduk dengan Fir'aun, ita yang tu. Na kaduri ata'rifu minni asyarru minka. Ha kamale. Kamale Fir'aun. Na katuri di atas rung bumonya hai Fir'aun. Orang yang paling buruk daripada kah dan daripada lu. Itu pun oleh iblis. Lunturi. Yang paling buruk di atas rung bumonya iaitu orang yang dengki khianat. Nyo dengki hadirin yang terhormat hana menceh kedih ba orang alim, ba orang bil ilmu, orang biasa kabanti. Jadinya kehadiran terhormat kedengkiannya yang dapat meruntuhkan agama nyo yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akhir zaman itu penuh dengan ketinggian. Hadirin yang terhormat sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bro iblis karena jih dengki khianat pada Allah, bro Fir'aun jih pada Allah karena pegak pengakuan jih yaitu Allah. Jadinya kehadiran terhormat nasa singkat bauro yang berbahagianya, mudah-mudahan Islam di akhir zamannya umat yang terkecil kabeh ubud hat umatnya. Yang penting kita yaitu salat kita tegakkan, bati agamanya akan berkembang. Apabila salat di masjid, di surau-surau, di melasah, hanale salat itu berjamaah, kita tak pedang, bati agamanya akan punah di permukaan bumonyo. Nyo kehadiran terhormat masa singkat bauro yang berbahagianya, mudah-mudahan Allah akan memberi taufik dan hidayah kepada kita mandum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala Muhammadin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.